Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari bersuka cita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang lebih besar. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah Allah Tuhan yang mengasihiku. Kau berikan segalanya, Kau berikan segalanya hanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau sungguh mencintai kami. Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Kuasa-Mu sempurna atas hidupku. Kuasa-Mu nyata dan bekerja di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
wajahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang ke-3. Demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, ayat ini memberikan suatu penjelasan yang tegas sekali mengenai ketuhanan Yesus. Karena memang kita tahu bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah itu sebetulnya adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Nah, ini sebetulnya kisahnya ini diawali ketika nenek moyang kita yang mula-mula yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah Allah. Dan kemudian hukuman atas perbuatan dosa itu pasti. Dan semua manusia, seluruh keturunan Adam dan Hawa, kita semua manusia ini pasti binasa karena dosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebaik, sekeras apapun usaha kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kecuali ada seorang juru selamat yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Nah, itulah sebabnya Allah harus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya namanya adalah Yeshua, Yesus, penyelamat, Savior, juru selamat. Dia rela menjadi manusia, berkorban untuk kita, mengambil alih semua hukuman dosa kita, supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus tidak binasa. Dia ampuni dari dosanya. Dan hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Dengan demikian, maka kita bisa menerima anugerah keselamatan itu. Nah, saudara sekalian, hanya juru selamat yang sanggup melakukan ini. Dan dia haruslah Allah yang berkuasa. Sebab semua manusia sekuat apapun, secakap apapun tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya melalui Yesus saja. Percaya kepada Yesus. Nah, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah yang akan membuat kita diselamatkan. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-10, sudah pernah kita bahas itu, ya, ayat yang ke-9, 10, yang berkata mengenai siapa yang percaya dalam hati
dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Dan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka anugerah keselamatan itu akan terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Ternyata masih ada juga bentuk-bentuk atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu yang tidak bisa dan tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini problem besar. Karena tanpa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengalami kebinasaan. Mungkin ada baiknya kita baca dulu dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mulai. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jelas sekali di sini. Tetapi ternyata kenyataannya tidak semudah ini. Karena masih banyak orang yang sulit, bahkan tidak mau. Termasuk tidak bisa juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangankan mengakui Yesus adalah Tuhan, malah mengolok-olok, mencemooh, menentang, dan sebagainya. Bahkan menghina dan seterusnya. Nah, jadi inti persoalannya adalah ketika mengaku Yesus adalah Tuhan, selamat. Ketika tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak akan ada keselamatan. Tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan itu. Mungkin kita coba menelusuri. Lah ya, cuma mengaku Yesus adalah Tuhan saja. Kok begitu sulitnya? Cuma 3 kata sebetulnya. Yesus adalah Tuhan. Di dalam bahasa Inggris juga 3. Jesus is Lord. He is God himself. Dia adalah Allah sendiri. Cuma 3 kata sebetulnya. Untuk mengaku, mengucapkan. Ternyata tidak semudah itu. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 tadi, ternyata kita mendapati bahwa Roh Kudus itu memegang peranan yang sangat penting. Karena tanpa Roh Kudus, maka dikatakan orang tidak akan bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus saja, maka seseorang bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, kita lihat bahwa Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Yesus sebelum naik ke surga, setelah menyelesaikan seluruh tugas misi penyelamatan manusia di dunia ini, dan dia harus kembali ke kerajaannya,
di sorga, misi sudah selesai, penyelamatan manusia sudah dilaksanakan, tinggal menunggu orang yang mau percaya kepada dia pasti diselamatkan. Nah, sebelum itu Yesus sempat memberitahu murid-muridnya bahwa mereka tidak akan sendirian, tapi akan didampingi oleh Roh Penolong, yaitu Parakletos. Karena Roh Penolong atau Parakletos, the Comforter, inilah yang akan mendampingi manusia, yang akan menuntun, membimbing, supaya manusia selalu berada dan berjalan di jalur seperti yang Tuhan rencanakan, seperti yang Tuhan mau. Nah, dengan berjalan sesuai dengan rencana Allah ini, maka tuntunan Roh Kudus itu akan memampukan seseorang untuk bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi jelas dalam hal ini, tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun anugerah keselamatan sudah disediakan, tapi kita perlu Roh Kudus yang menuntun kita untuk masuk di dalam gerbang anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan itu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari pagi hari ini kita merenungkan betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Memang dia adalah roh dan dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia disebut juga sebagai Roh Allah, Roh Kristus, dan sebagainya. Roh Kudus, Parakletos, penolong, penghibur, roh penuntun, roh penolong, dan sebagainya. Karena dia memang karyanya itu sangat penting dalam kita untuk menuntun kita berjalan di jalan kebenaran. Roh ini memang tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat karena roh. Nah, seringkali kondisi seperti ini membuat kita skeptis. Dan dengan gegabah kita mengatakan, oh gak ada, gak terlihat kok, gak bisa dipegang, dan sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak terlihat dan tidak bisa dipegang itu tidak ada. Contohnya, kita tidak bisa memegang udara, kita tidak bisa meraba angin, memegang, ya, melihat angin juga tidak bisa, tapi kita bisa merasakan, ada angin ini, ada hembusan angin. Dan kenyataannya kok daun-daun itu bisa bergoyang-goyang. Nah, itu menunjukkan adanya aliran udara yang kemudian dikenal sebagai angin. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat karena itu roh, ya, roh Allah sendiri. Tetapi kalau kita menghormati Roh Kudus, kita menghargai kehadirannya, dan mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus secara aktif akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita, khususnya Roh Kudus ini akan membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan itu terjadi. Nah, dengan demikian kita tidak perlu berkecil hati atau merasa kok begini ya dunia ini, manusia ini kok begini dan seterusnya. Ketika bertemu dengan seorang yang menentang Yesus,
yang tidak percaya mengenai Yesus dan sebagainya. Ya kita tahu bahwa ternyata orang ini tidak menghormati Roh Kudus. Dia tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidupnya. Andaikan saja dia mau memberi kesempatan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, maka Roh Kudus akan menuntun, memimpin orang ini untuk bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Dan pada saat itu, anugerah keselamatan terjadi dalam hidupnya. Dia dilahirkan kembali. Dengan lahir baru ini, berhak mewarisi kerajaan sorga. Tinggal bersama dengan Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bukan di neraka dalam kebinasaan, tetapi dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah menganugerahkan hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat seperti ini, di pagi hari, mari kita sungguh-sungguh memberi kesempatan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita katakan, silakan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidupku. Pimpinlah aku, kuasai aku sepenuhnya, kendalikan hidupku, supaya dengan pimpinanmu, aku tidak akan salah jalan. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan tersesat. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Itu menasihatkan kepada kita supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Walking in the Spirit. Berjalan di dalam Roh. Dan ketika kita hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, kata berjalan di dalam bahasa aslinya adalah peripateo. En afto peripateo. Berjalan di dalam Dia. Menurut pimpinan Roh Kudus. Maka kita tidak akan terjerumus ke jalur-jalur jalan-jalan yang menyesatkan. Tapi kita akan berada di jalur kebenaran. Kita akan bisa hidup menyenangkan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, untuk selamat, untuk menerima anugerah keselamatan, kita harus mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja, karena manusia itu seringkali keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, dan seterusnya. Tapi ketika manusia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian mempersilahkan Roh Kudus untuk menuntun dia, maka dia akan menerima anugerah keselamatan itu. Karena Roh Kudus akan membuat dia bisa, memampukan dia untuk memberikan pengakuan mengenai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari pagi hari ini, melalui firman Allah ini, mari kita camkan baik-baik sepanjang hari ini. Saudara akan berjalan di dalam segala jalan kebenaran ketika sudah memberi kesempatan Roh Kudus untuk berkarya memimpin hidup saudara. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita akan mengalami banyak kesulitan, hambatan, nabrak sini, nabrak sana, dan seterusnya. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan tiba di tujuan tanpa kesulitan apapun. Karena Yesus itu adalah Juru Selamat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.
Kami hormati Engkau, Roh Kudus. Kami persilahkan Engkau untuk berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Silahkan Engkau menuntun kami, menguasai hidup kami, agar kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, ketika kami selalu memberi kesempatan kepada Engkau, Roh Allah yang hidup. Maka anugerah keselamatan itu betul-betul nyata dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kami. Karena Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Engkau. Dan di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini, kami semuanya diberkati berkelimpahan. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan kuasa darah Yesus akan melindungi dari segala gangguan penyakit, virus, patogen, dan apapun juga. Termasuk virus corona sekalipun tidak bisa menyentuh kami semuanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, pandemi ini segera berakhir Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.